Bu Sarah datang ke rumah sakit buat membesuk korban, tanya salah seorang wartawan. Terdiam dalam bingung, para wartawan mengerumuni untuk diwawancara. Di luar dugaan, tak menyangka kedatangan ke sini ingin berobat, justru bertemu dengan beberapa wartawan. Apa yang harus dijawab? Akan tetapi, siapa korban penembakan yang dimaksud? Saat kejadian tadi, hanya atap rumah yang tertembak. Masa ada korban? Atau jangan-jangan... Oh iya, tadi Ririn pernah berkata, kalau ia telah menyingkirkan seseorang. Ya Tuhan, apakah Mas Ismail? Bu Sarah, benarkah cinta seketika ini membuat Dokter Ririn menjadi stres? Apakah Pak Ismail telah menceraikan Dokter Ririn demi bisa bersama Bu Sarah? Apa? Ini sudah keterlaluan. Nama baikku tercemar. Ulah konflik rumah tangga mantan suami kedua. Maaf, sepertinya ini salah paham. Saya tidak tahu dengan insiden penembakan dan siapa yang ditembak. Loh, bukankah ibu dari Pak Ismail tertembak dan sekarang dirawat di sini? Apa? Astaga, ternyata Ririn menembak Mami. Kenapa ia bodoh sekali melakukan itu? Ia telah menghancurkan hidupnya hingga berada di penjara. Sebegitu besarkah rasanya pada Mas Ismail? Maaf, aku nggak tahu, jawabku. Lalu segera melangkah meninggalkan wartawan. Tunggu, Bu Sarah. Katanya Dokter Ririn juga menyandra ibu dan putri ibu. Bu Sarah, sekarang Dokter Ririn berada di penjara. Bukankah laporan dari orang tua Bu Sarah? Banyak pertanyaan yang membuat aku bingung. Sekarang ini jahitan di perut makin nyeri. Sebaiknya aku berobat dulu. Jika saat keluar dari sini masih mendapati banyak wartawan, akan aku jawab dengan jujur kronologis peristiwa. Ruangan pemeriksaan ada di lantai 2. Melalui lift, banyak antrian yang menunggu. Terpaksa menaiki tangga agar cepat terhindar dari wartawan. Perut terasa sakit, tapi lebih menakutkan kalau didesak dengan banyak pertanyaan kala dikejar waktu karena bayiku akan lama ditinggal. Kenapa sudah menghindar, aku tetap terhubung dengan Mas Ismail. Akhirnya, aku sampai di lantai 2. Duduk di bangku tunggu, ingin segera masuk ruang pemeriksaan. Rasa nyeri ini membuat keringat dingin dan badan terasa tidak enak. Akhirnya aku putuskan bicara dengan perawat yang menjaga depan pintu ruangan dokter. Bu, bisa saya secepatnya diperiksa? Jahitan sesar saya sedikit hingga badan saya kurang enak. Oh, kenapa nggak langsung di ruangan UGD saja, Bu? Ayo masuk. Akhirnya aku diprioritaskan lebih dahulu masuk. Padahal masih ada ibu-ibu yang juga menunggu antrian. Alhamdulillah, jalanku dipermudah. Untung ibu cepat datang. Apa yang ibu lakukan hingga seperti ini? Tanya dokter sambil memeriksa perutku. Aku dan anakku disandra, Dok. Mau tak mau harus bergerak cepat agar anakku selamat. Oh, yang berita barusan itu ya? Beneran, Dokter Ririn pelakunya? Aku menjawab tersenyum saja. Buat apa bicara banyak? Karena semua orang sudah tahu. Disayangkan sekali, Dokter Ririn itu baik. Ia juga peduli dengan anak-anak panti asuhan. Tak perlu banyak cerita karena aku yakin semua dokter rumah sakit ini kenal baik dengan Ririn dan tak pantas rasanya memperuncing keadaan karena ia sudah di penjara. Lagian, mereka pasti teman Ririn. Bagaimana, Dok? Kenapa saya merasa kurang enak badan? Ya, efeknya memang seperti ini. Tapi nggak apa-apa kok. Setelah minum obat, pasti baik-baik aja. Ibu juga harus minum vitamin penambah. Jangan banyak melakukan pekerjaan berat dulu, Bu. 3 hari lagi balik ke sini.
Kalau nanti bernanah akan dibersihkan. Selesai pemeriksaan, aku menghubungi emak, memberitahu keberadaanku, dan menceritakan banyak wartawan di sini. Emak terdengar khawatir, namun aku bisa meyakinkan kalau baik-baik saja. Barulah melalui antrian lagi depan apotik untuk pengambilan obat. Duduk di antara beberapa orang yang juga antrian. Rasanya ini sangat melelahkan. Kupilih bangku paling ujung agar bisa leluasa bersandar dan memejamkan mata untuk istirahat sejenak. Sarah, ku buka mata, baru beberapa menit rasanya, tetapi Mas Ismail, ucapku tersentak. Ya Tuhan, kenapa ia bisa tiba-tiba di sini? Tadi aku lihat kamu di antara wartawan. Pantas ia tahu aku di sini. Kamu nggak apa-apa. Kok wajahnya pucat? Matanya tak beralih padaku. Aku hanya kurang tidur. Jawabku dingin, memalingkan pandangan. Tiba-tiba namaku dipanggil untuk pengambilan obat. Tanpa peduli, aku langsung meninggalkannya untuk pengambilan obat. Setelah mengambil obat, seperti tak kenal, aku melangkah pergi tanpa menghiraukan ia masih berdiri menungguku. Tunggu, Sarah. Mas Ismail mengejarku. Setelah berada di koridor lantai 2 ini, barulah aku menghentikan langkah. Ada apa? Tanyaku. Ririn telah menembak Mami. Karena saat Ririn ingin menembakku, Mami datang dan berusaha mencegah. Ternyata peluru itu mengenai Mami. Oh, semoga cepat sembuh. Mami sedang di ruangan operasi mengeluarkan peluru itu, Sarah. Aku doakan ibumu cepat sembuh. Lalu aku melanjutkan langkah. Tuhan, maaf kalau aku berusaha membuang sikap empati pada wanita itu. Kalau ditunjukkan rasa kemanusiaan, maka Mas Ismail akan salah paham. Tunggu, tiba-tiba tanganku ditahan. Apalagi, tanyaku ketus, hingga tanganku dilepas. Tahukah kamu, aku tidak bisa tidur dengan rasa ini. Nafasku terasa ingin berhenti. Melihatmu tak membalas tatapanku, berpaling dan membuangku dari hidupmu. Aku sangat hampa, Sarah. Bahkan ini seperti mau mati. Seandainya kamu menjadi milik orang lain, mungkin tak ada semangat hidup lagi. Aku tidak membalas tatapannya. Ya, aku berpaling kala mata itu menatapku, hingga ada getaran yang menyiksa. Menyiksa karena aku belum bisa melupakan yang telah terjadi. Aku tidak mengganggu hidupmu ataupun merugikan hidupmu, Mas. Tak ada hutang budi di antara kita hingga kamu harus merasa bersalah. Aku tidak mengambil apapun darimu hingga aku harus merasa bersalah. Jika tak inginkan kehadiranmu, aku mencoba menatapnya. Meskipun ingin segera berpaling agar aku terlihat baik-baik saja. Lalu aku mulai melangkah, menjauhinya. Kamu salah, kamu telah mengambil sesuatu dariku. Langkahku terhenti, lalu menatapnya. Aku tak berhutang budi padamu. Jika dulu aku kerja, itu karena jasaku dibayar. Kamu mengambil hatiku, hingga tak menyisakan untuk yang lain. Kamu mengambil semangat hidupku dengan menjauh dariku. Aku pernah merasakan cinta pada Amel, tetapi aku tak pernah sehampa ini pada wanita manapun. Tolong jangan siksa aku. Jika aku bisa meminta, hanya ingin rasa ini, jangan menyiksaku. Jangan terima dia, Sarah, sambungnya. Seandainya aku menikah dengan lelaki lain, itu hak aku, karena aku juga ingin bahagia. Aku menawarkan kebahagiaan seumur hidup. Aku juga punya cinta. Kenapa kamu memilih lelaki lain? Tiba-tiba ponselku berdering, lalu kurogoh dari dalam saku. Pak Bobby, batinku. Tanpa ragu, aku menjawab panggilan ponsel dari Pak Bobby. Halo, Pak Bobby. Mendengar nama Pak Bobby, ada tatapan sedih di mata Mas Ismail.
aku sengaja melakukan ini. Mbak Sarah di mana ya? Aku udah depan rumah sakit. Emak khawatir tadi aku datang dan emak bilang Mbak di rumah sakit. Aku lagi di lantai 2, Pak, jawabku. Mungkin aku harus membuka hati untuk Pak Bobby, karena ia bisa dekat dengan Tia. Lagian, ia juga pernah berumah tangga dan punya anak. Pasti tahu bagaimana cara bersikap seorang bapak yang baik. Baiklah, aku segera ke sana. Setelah mengakhiri panggilan ponsel, aku melanjutkan melangkah. Tunggu, Sarah. Langkahku terhenti lagi, tetapi tanpa berpaling padanya. Apakah kamu mencintai Pak Bobby? Tanya Mas Ismail. Pertanyaan macam apa ini? Cinta tak cinta bukan urusannya. Tidak ada kewajiban bagiku menjawab pertanyaanmu. Ini masalah pribadiku. Apakah Pak Bobby mencintaimu yang lebih besar dari rasa cintaku padamu? Lagi-lagi, pertanyaan bodoh itu masih dilontarkan. Kita bukan lagi anak muda yang harus membahas cinta. Yang utama kenyamanan. Kalau sudah nyaman, cinta akan timbul. Lalu aku melanjutkan melangkah. Tolong, jangan pisahkan aku dari anakku. Aku menghela napas besar dan terpaksa menghentikan langkah lagi. Jika anak itu sudah besar dan bertanya, nanti akan aku pertemukan kalian. Surat dari Mas Arga bukan berarti ada kewajiban bagi aku menerima Mas Ismail. Itu hanya sebuah surat. Kalau ia berpesan atau beramanat seperti Kak Amel, itu beda kasus. Mas Arga hanya mantan suami, beda dengan Kak Amel yang status masih istri Mas Ismail. Satu hal lagi yang menjalani adalah aku. Aku yang tahu semuanya dan merasakan. Sementara Mas Arga baru saja menjadi teman Mas Ismail. Jadi wajar kalau ia berpikir baik. Maaf, aku tak bisa menghadiri pemakaman Pak Arga. Mamiku juga sedang berjuang dalam ruangan operasi. Itu bukan urusanku, hingga kamu harus minta maaf. Mas Arga hanya mantan suami, jadi tak ada hubungan lagi di antara kami. Lalu aku melanjutkan melangkah lagi. Akan tetapi, baru beberapa langkah, Pak Bobby sudah terlihat melangkah ke arahku, berpaling ke belakang. Terlihat Mas Ismail masih berdiri menatapku. Mbak Sarah, ayo aku antar. Emak sangat khawatir karena bayimu menangis. Yah Pak, ayo. Tunggu. Mata Pak Bobby menatap ke Mas Ismail. Pak Ismail, sapanya ramah. Hai Pak Bobby. Mas Ismail melangkah mendekat. Aku terpaksa berdiam, menunggu, karena demi menghargai Pak Bobby. Maaf kalau aku membawa Mbak Sarah pulang, karena emak sudah khawatir. Ya, hati-hati Pak Bobby. Permisi. Lalu aku dan Pak Bobby berlalu meninggalkan Mas Ismail. Secara tak langsung, apa yang dialami Mas Ismail juga pernah aku rasakan. Melihat ia bersama Ririn berjalan di depanku, rasa itu sangat menyesak dada. Bersambung.